Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Yoga Pratama dari jurusan Teknik Elektro, S1 Teknik Elektro Universitas Tidar, Fakultas Teknik Universitas Tidar Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai kode program yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah praktikum pemrograman dan juga untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester 1 ini. Dan di sini saya sudah membuat program, itu program mengenai perhitungan atau program daftar kasir dari sebuah toko. Jadi ini adalah program yang sudah saya buat. Nah, ini adalah program yang sudah saya buat mengenai perhitungan dari sebuah kasir, dari sebuah toko. Aplikasi yang saya pakai pada pemrograman kali ini adalah aplikasi Dev C++ 6.3. Ini merupakan aplikasi yang biasa digunakan untuk pemrograman dengan bahasa C, dan juga program yang saya buat ini juga menggunakan pemrograman bahasa C. Ini adalah program yang sudah saya buat. Ini ada sekitaran 300 baris, 324 baris. Ini sudah saya buat dari awal. Ya, buat teman-teman mau subscribe juga ya nanti. Nanti akan saya kasih kalian kalau misalkan mau meminta kode programnya bisa DM saya di Instagram di @iman_yoga410. Oke, saya akan memulai penjelasan dari setiap baris program. Untuk yang pertama, ini dari baris 1 sampai 4 adalah penulisan komen. Lalu ini ada pada baris ke-6 sampai 9 adalah fungsi file header. File header yang saya pakai ini ada studio.h, stdlib.h, lalu ada conio.h, dan juga time.h. Untuk studio.h ini merupakan file header standar input dan output header. Lalu ada include stdlib. Ini merupakan file header operasi pembanding dan juga operasi konversi. Lalu ada file header conio.h. Ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Lalu ini ada file header time.h. Ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan waktu lokal dari pemrograman yang dijalankan. Lalu untuk di sini ada internet main. Terus ini ada pada baris 13 sampai 23 ini merupakan implementasi dari fungsi array 2 dimensi. Nah, ini cara bacanya berarti ini menggunakan data integer, variabel kamera yang terdiri dari 5 kolom dan 2 baris. Nah, ini untuk data-datanya, untuk variabel kamera di kolom ke 0, baris ke 0, nilainya itu 1.300.000. Terus misalkan kalau yang ini berarti kolom 1 baris ke 1 nilainya 1.200.000. Terus untuk yang ini misalkan berarti kolom keempat sampai kolom 4 baris ke 1 nilainya 2.100.000, dan yang lain juga sama seperti itu. Ini merupakan implementasi array 2 dimensi. Lalu ini di baris 25 sampai 36 merupakan implementasi dari pengurutan bubble shot.
fungsi bubble sort. Nah, ini tipe data integernya, ini data-datanya sudah diketahui. Data-data ini nih diambil dari ini sama ya, 7.300, 7.100, ini sama tapi masih belum urut. Data-datanya masih acak. Nah, nanti di fungsi yang ini, di program yang ini nanti akan diurutkan, data-data ini akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini kita pakainya itu fungsi for ya, fungsi for dan if. Ini untuk i-nya dimulai dari 0, terus i-nya kurang dari 10, terus nanti akan dilanjutkan terus, terus dikurangi 1, 1, 1, nanti akan sampai dapat hasil pengurutan dari data-data ini. Ini merupakan implementasi dari pengurutan bubble sort. Nah, terus ini di baris ini ada fungsi printf. Fungsi printf ini untuk menampilkan output pada program yang akan nanti kita jalankan dari dari fungsi array nanti. Nah, fungsi array yang ini nanti akan ditampilkan di sini. Nah, ini akan ditampilkan. Ini untuk yang ini tipe datanya pecahan. Untuk yang ini berarti pada variabelnya ini untuk kolom ke 0, baris ke 0, ini nilainya di sini. Terus yang ini berarti kolom ke 0, baris ke 1. Terus misalkan yang ini berarti kolom kedua, baris ke 0. Terus yang ini berarti kolom kedua, baris ke 1, dan seterusnya. Terus nanti kita akan runkan dulu. Ini adalah implementasi adalah fungsi printf, maksud saya fungsi printf untuk menampilkan output dari ini pengurutan bubble sort. Nantinya hasil pengurutan dari ini akan ditampilkan di program setelah kita jalankan di sini. Dia akan ditampilkan data-datanya. Nah, ini kita udah run, coba kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari program yang sudah kita jalankan tadi. Ini adalah fungsi array-nya. Fungsi array-nya ini masih masih acak ya. Nah, terus yang ini adalah hasil dari untuk menampilkan outputnya. Tadi outputnya sudah ditampilkan dari pengurutan bubble sort-nya. Ini hasilnya udah urut ya, 1.100.000 sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar 2.400.000. Nah, ini terus lalu kita akan dilanjutkan ke variabel list barang. Nah, ini ada fungsi void. Void ini merupakan fungsi untuk sebuah prosedur. Nah, di sini ada prosedur untuk list barang, hitung barang, dan juga struk belanja. Nah, terus di sini ada fungsi struct. Nah, yang belum tahu ini fungsi struct ini merupakan deklarasi tipe data komposit yang mendefinisikan daftar variabel yang dikelompokkan secara fisik di bawah satu nama dalam satu blok memori. Nah, di sini akan diperinci lagi. Lalu untuk struct-nya ini ada macam barang, subtotal, Nikon, Sony, dan yang lain. Oh ya, coba sampai Sony ini maaf. Nah, yang ini nanti akan diperinci lagi data-datanya dari struct macam barang ini.
Ini akan diperinci untuk tipe datanya integer, variabelnya Nikon dan Sony. Nah, untuk struct yang total ini akan diperinci lagi, ada tipe data char, untuk variabel karakter ini ada nama, lalu integer jumlah barangnya dari jumlah barang 1 sampai 10, karena barang kita ada 10. Lalu ini ada tipe data integer untuk total bayar dan juga kembalian. Untuk status Nikon ini ada diperinci lagi juga, ada data integer, variabelnya ini jenis-jenis Nikonnya dari 610 sampai D520. Lalu untuk status Sony-nya juga ada diperinci lagi untuk tipe data integer, ini dari A5000 sampai 8888. Nah, terus yang selanjutnya ini ada struct juga, ini sampai sini. Ini fungsinya untuk memanggil program yang sudah kita ini tadi. Nah, terus ini ada fungsi time. Ini ada fungsi time underscore t. Nah, ini kalau yang belum tahu, ini fungsinya untuk memanggil atau mengambil waktu yang ada di dalam laptop kita. Jadi misalkan kita menjalankannya apa namanya, nanti akan menampilkan mengambil waktu saat kita menjalankan program ini. Nanti kita akan tampilkan, saya kasih tahu nanti. Nah, ini ada fungsi void variabel list barang yang tadi ini mana ya. Nah, ini fungsi voidnya di sini. Nah, untuk barang kan tadi sudah diperinci apa namanya. Nah, ini ada fungsi time ini untuk mengambil waktu dalam laptop kita nanti. Lalu ini ada fungsi printf, nanti akan ditampilkan output dalam program kita setelah kita jalankan. Ini ada output yang ditampilkan, ini ada nama tokonya, jalan, waktu. Ini untuk waktunya juga nanti akan ditampilkan, akan diambil dari ini. Jadi waktunya otomatis akan muncul di sini saat kita menjalankan program. Lalu ini ada daftar harga, daftar barangnya juga. Ini ada fungsi slash t. Ini fungsi slash t kalau belum tahu teman-teman, ini buat apa namanya, membuat tab. Jadi kita nggak perlu repot-repot klik tab banyak mungkin, nggak perlu capek-capek. Jadi perlu bikin slash t. Jadi akan bikin tab secara otomatis. Ini terus untuk fungsi slash n. Fungsi slash n ini berfungsi untuk mengganti baris baru. Jadi nanti kita kalau ada ininya bisa ganti baris baru lagi. Ini ada daftar barangnya beserta daftar harganya. Lalu ini ada tampilan juga. Ini ada 99 struk pembayaran dan keluar. Nanti ada pilihan untuk memberikan informasi. Kalau kita klik 99 itu bisa akan dilanjutkan ke struk pembayaran. Terus kalau kita klik 0 nanti kita akan keluar dari programnya. Lalu ini ada fungsi printf, scanf, dan getchar. Ini kita nanti akan diminta untuk menginputkan nama kita, menginputkan nama pelanggan. Coba saya akan compile. Nah, ini kan hasilnya tadi, terus kita klik enter. Nah, ini adalah tampilan output. Setelah kita jalankan, sudah tampilannya ya teman-teman. Ini ada namanya. Nah, ini tanggalnya udah otomatis muncul tanpa kita perlu inputkan lagi. Ini diambilnya dari sistem, dari waktu lokal. Lalu ini kita diminta untuk menginputkan nama kita. Tapi saya akan lanjutkan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Nah, ini terus yang selanjutnya ini ada fungsi for. Fungsi for ini berfungsi untuk memanggil data struct tadi.
dan memanggil daftar barangnya. Nih. Terus ini ada fungsi printf dan juga scanf. Nah, nanti kita akan diminta untuk menginputkan barang-barang yang akan kita beli. Nanti kita diminta isikan daftar dari nomor 1 atau kalian bisa pilih dari nomor 1 sampai 10. Kalian bisa pilih di sini untuk diinputkan. Nah, terus nanti setelah kalian menginputkan, nanti akan ada fungsi ini fungsi switch. Fungsi switch ini merupakan percabangan kode program di mana kita bisa membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, setelah ada fungsi switch ini ada cache 1, ini ada 12 cache. Ini di 12 cache sama ini. Nah, ini untuk cache yang pertama, misalkan saya akan jelaskan yang cache pertama saja. Ini ada fungsi printf juga. Nanti setelah kita inputkan barangnya, nanti akan muncul ini pemesanan ikon, lalu ada perintah lagi untuk memasukkan banyak pesanan yang akan kita beli. Misalkan ada jumlahnya ada 1 atau 2 atau berapa, kalian terserah teman-teman. Nah, nanti setelah kalian menginputkan jumlah barangnya, klik enter, nanti akan melakukan perhitungan. Jadinya perhitungan dari jumlah barang yang kalian inputkan nantinya akan dikalikan dengan harganya, yaitu 1.300.000. Yang ini misalkan membeli 2 barang berarti akan dikalikan 1.300.000. Nah, setelah itu akan ada fungsi break untuk melakukan pemberhentian jika fungsi tersebut sudah sesuai. Nah, ini untuk cache pertama. Untuk cache yang lainnya dari cache 2 sampai cache 10 pun ini sama semuanya. Nah, terus ini ada cache 99. Jadi misalkan kalian menginputkan 99 di sini dan input di sini, nanti akan diteruskan ke fungsi ke prosedur selanjutnya, itu ke hitung barang. Lalu misalkan kalian menginputkan 0, nanti otomatis fungsinya akan berhenti dan kalian tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau mau melanjutkan harus di-compare ulang lagi. Nah, terus ini ada fungsi default. Ada default ini kalau misalkan kalian menginputkannya itu tidak sesuai dengan cache yang sudah tertera di sini. Jadi cache 1 sampai 10 sampai 12 ini, kalau kalian salah memasukkan itu akan muncul ini, ada sudah salah memasukkan input, menu nomor yang inputan kalian tadi tidak terdaftar dalam menu kami. Nah, terus silakan periksa kembali dan masukkan dengan benar. Ini berarti kalian harus ulang lagi. Terus yang selanjutnya ini ada fungsi void. Void prosedur yang selanjutnya itu hitung barang. Ini ada fungsi printf, nanti akan ditampilkan daftar serta jumlah barang yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian inputkan di sini. Nah, untuk yang ini misalkan ya, ini berarti jumlah barangnya, nanti kalian tadi input berapa, terus ini untuk total harganya itu menyesuaikan didapat ini itu dari ini, dari jumlah barangnya. Nah, nanti dari ininya akan masuk di sini, akan ditampilkan di sini. Ini juga sama sebenarnya. Lalu untuk subtotal bayar sejumlah barang ini sama ini nanti akan dijumlahkan di sini. Perhitungannya itu untuk subtotalnya itu dari sub jumlah barang 1 ini sampai sub jumlah barang ke 10, barang-barangnya kita ada 10. Nanti akan ditampilkan output dari jumlah barangnya di sini. Di jumlah barangnya akan ditampilkan di sini. Nah, terus ini ada yang selanjutnya yaitu fungsi yang bayar. Nanti kalian akan diminta untuk menginputkan jumlah uang yang digunakan untuk membayar bacaan kalian. Nanti kalau ini ada fungsi if, misalkan jumlah bayar kalian itu lebih besar dari total bayarnya, ini total bayarnya, nah nanti akan mendapatkan kembalian. Nah, kembaliannya akan muncul di sini. Tapi misalkan uangnya tidak cukup, nanti akan
muncul ini, maaf uang Anda tidak cukup. Nah, nanti kalian akan diminta lagi untuk mengisikan dengan benar di sini. Ini ada fungsi untuk mengisikan kembali ke fungsi ini lagi. Lalu ini setelah kalian mengisikan dan mendapatkan kembalian, ini akan muncul ini untuk mengklik enter untuk tahap selanjutnya. Terus ini ada sistem pause, nanti sistemnya akan berhenti sebentar, lalu akan ditutup dan dilanjutkan ke variabel yang ini, perhitungannya itu struk belanja. Di struk belanja ini ada fungsi void juga. Ini ada time, nanti akan mengambil waktu lokal. Nah, ini ada fungsi printf juga. Dari sini akan menampilkan jumlah barang apa saja yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian beli, berapa harganya, berapa kembaliannya, nanti akan ditampilkan di struk belanja ini. Ini untuk waktunya juga nanti akan sama seperti waktu yang telah kalian lakukan saat menjalankan program. Di sini ada daftar nama barang, harga satuan, jumlah, dan juga total dari setiap jenis barangnya. Ini untuk jumlah barang jenis 1, jenis 2 sampai jenis ke 10 nanti akan ditampilkan di sini. Ini untuk menampilkan jumlah barangnya, tadi jumlah barang yang kalian beli berapa. Nah, di sini untuk menampilkan harganya dari setiap barangnya gitu. Terus ini juga ada fungsi printf juga. Ini untuk menampilkan nama pelanggan. Tadi kalian sudah disuruh untuk menyebutkan namanya, nanti akan muncul di sini. Lalu ini ada printf total belanjaan kalian ada berapa, nanti ditampilkan di sini. Lalu ini ada tunai, ini jumlah bayar kalian ini akan ditampilkan di sini. Lalu ada kembali, nanti kembaliannya setelah kalian melakukan pembayaran juga akan ditampilkan di sini gitu. Ini fungsi printf sebetulnya. Nah, terus kita akan coba melakukan compare lagi ya teman-teman. Bisa. Nah, ini. Nah, jadi ini kita sudah masuk menjalankan programnya ya. Ini kita bisa ikuti langkah-langkahnya. Ini klik enter untuk melanjutkan transaksi. Kita klik enter. Nah, setelah klik enter kita akan ditampilkan daftar harganya, lalu nama tokonya, alamatnya, waktu juga sudah ditampilkan di sini. Nah, lalu kita diminta untuk menginputkan nama kita. Nama saya kan Iman Yoga Pratama. Saya bisa tulis Iman saja ya. Iman seperti ini. Kita klik enter. Nah, setelah klik enter nanti akan muncul pilihan input pilihan yang Anda inginkan. Nanti kita akan menginputkan pilihan barangnya dari nomor 1 sampai 10. Kalian silakan pilihan nomor berapa. Misalkan saya sekarang mau pilih nomor 2 untuk Nikon D610. Kita klik 2, enter. Nah, benar, pesanan saya itu Nikon D610. Jumlah pesanannya saya mau misalkan 2. Nah, setelah itu, setelah kita klik enter, nanti akan diminta untuk menginputkan pilihan lagi. Misalkan saya menginputkan pilihan barang nomor 7, itu Sony A6000. Ini, kita klik enter. Ya benar, Sony A6000, lalu diminta melakukan input banyak pesanannya, misalkan saya input 2 barang saja. Oke, lalu setelah kita misalkan sudah cukup, kita bisa mencetak struk pembayarannya. Untuk dilanjutkan ke struk pembayaran, kita bisa klik 99. Ini, lalu klik enter. Nah, setelah klik enter, nanti kita akan ditampilkan daftar belanjaan kita dari kamera Nikon dan juga Sony. Tadi benar saya pesan yang D6000, jumlahnya 2, untuk setiap
harga satuannya itu 1.400.000 dikali 2 berarti 2.800.000, benar. Untuk kamera Sony saya pesan 2 yang A6000, ini harga satuannya 1.200.000 kali 2 2.400.000, benar. Lalu untuk total harganya berarti 2.800.000 ditambah 2.400.000, jumlahnya 5.200.000. Nah, benar. Ini untuk tahap selanjutnya berarti kita diminta untuk membayar, menginputkan jumlah uang untuk pembayaran. Ini untuk jumlah bayarnya, misalkan kita bayarnya kan 5.200.000, berarti saya akan bayarnya kayak uang 6 juta saja. Nah, misalkan 6 juta, kita klik enter, ya benar 800.000 kembalian kita, 6 juta dikurangi 5.200.000. Lalu klik enter untuk mencetak struk pembayaran. Jika dirasa sudah benar, jadi kita akan mencetak struk pembayaran kita. Lalu klik enter. Nah, ini adalah struk pembayaran dari pembelian yang sudah kita lakukan. Ini benar, ditambahkan nama tokonya, lalu waktunya ini sudah menyesuaikan dari transaksi, waktu transaksi yang kita lakukan saat ini. Lalu ini akan ditampilkan nama barang, nama, harga satuan, jumlah, dan juga total. Nah, untuk yang pertama saya tadi D610, harga satuannya 1.400.000, jumlah barangnya ada 2, jadi totalnya 2.800.000. Benar. Untuk Sony saya harga satuannya 1.200.000, jumlahnya 2, dan total akhirnya 2.400.000. Terus ini ada nama pelanggan, tadi kita input nama Iman, benar ini Iman. Lalu ada totalnya tadi ini 2.800.000 tambah 2.400.000, harganya itu 5.200.000, benar. Lalu untuk tunai tadi kita membayar sekitar 6 juta rupiah, benar. Lalu ini ada kembaliannya berarti 6 juta dikurangi 5.200.000, benar. Ini berarti udah benar. Ini adalah truk pembayarannya, tampilannya seperti ini. Jadi ini program kasir dari toko saya yang telah saya buat. Saya klik enter untuk mengakhiri ya. Nah, itu adalah program yang sudah saya buat. Itu merupakan ada implementasi dari array, bubble shot, dan juga perhitungan dari berbagai cara dan transaksi juga. Mungkin itu dulu dari saya. Itu program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum pemrograman. Mungkin saya cukupkan dulu itu. Mungkin kalau misalkan saya ada salah, saya mohon dimaafkan. Ada tutur kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Nah, nanti kalau buat teman-teman, kalau misalkan pengen kode programnya bisa DM saya di IG, namanya @iman_yoga410. Nanti saya tampilkan di deskripsi. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.